Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan tentang garis besar isi penulisan laporan. Garis besar penulisan laporan yaitu semua topik perlu saling terkait dan memberikan gambaran yang kohesif dari keseluruhan proyek. Garis besar sangat membantu, tetapi topiknya akan berada tergantung pada apakah proposal tersebut untuk studi metode kualitatif, kuantitatif, atau metode campuran. Dan ada 9 argumen yang diperkenalkan oleh Maxwell. Di antaranya adalah yang pertama, apa yang dibutuhkan pembaca untuk lebih memahami topik. Dan yang kedua, apa yang sedikit diketahui pembaca tentang topik. Yang dilanjut ke yang ketiga, apa yang ingin Anda pelajari. Yang keempat, apa latar dan siapa orang yang akan Anda pelajari. Dilanjut ke yang kelima, metode apa yang Anda rencanakan untuk digunakan untuk menyediakan data. Dan yang keenam, bagaimana Anda menganalisis data. Yang ketujuh, bagaimana Anda akan memvalidasi temuan Anda. Dan yang kedelapan, masalah etika apa yang akan ditampilkan dalam studi Anda. Yang kesembilan, apa hasil awal menunjukkan tentang kepraktisan dan nilai studi yang diusulkan. Menurut Uma Sekaran, usulan penelitian yang disusun oleh peneliti merupakan hasil dari upaya yang terencana, terorganisir, cermat, dan pada dasarnya memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada tujuan dari penelitian. Yang kedua, ada masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, ada rincian prosedur yang harus diikuti. Yang keempat, desain penelitian yang berisi rincian mengenai desain pengambilan sampel, metode pengambilan data, dan analisis data. Yang kelima, ada kerangka waktu penelitian. Dan yang terakhir, ada anggaran. Menurut Creswell pada tahun 2009, format laporan penelitian dibagi menjadi 3, yaitu laporan kualitatif, yang kedua format laporan kuantitatif, dan yang ketiga format laporan campuran. Dan pada laporan kualitatif terdapat 2 bagian, yaitu laporan kualitatif konstruktivisi dan yang kedua adalah advokasi atau partisipatif. Dilanjut ke yang pertama, yaitu pengantar, kedua pernyataan masalah atau termasuk literatur yang ada tentang masalah, dan yang ketiga studi dan bagaimana studi akan dibatasi, dan yang keempat pertanyaan penelitian, yang kelima prosedur, dilanjut asumsi filosofi penelitian kualitatif, dilanjut lagi strategi penelitian kualitatif, yang ke-8 peran peneliti, yang ke-9 prosedur pengumpulan data, yang ke-10 strategi untuk memvalidasi temuan, yang 11 usulan struktur naratif penelitian, masalah etika yang harus diantisipasi, yang ke-13 temuan percontohan awal jika tersedia, yang ke-14 hasil yang diharapkan, yang ke-15 lampiran pernyataan wawancara, formulir observasi, jadwal, dan anggaran yang diusulkan. Dilanjut ke contoh yang kedua, yang kualitatif. Yang pertama pengantar, yang kedua pernyataan masalah, termasuk masalah advokasi atau partisipatif yang dibahas literatur yang ada tentang masalah tersebut. Yang ketiga tujuan penelitian dan batasan penelitian. Yang keempat pertanyaan penelitian. Yang kelima prosedur, dilanjut asumsi filosofis penelitian kualitatif, dilanjut lagi strategi penelitian kualitatif, dan yang ke-8 peran peneliti. Yang ke-9 prosedur pengumpulan data, termasuk pendekatan kolaboratif yang digunakan dengan peserta. Yang ke-10 prosedur pencatatan data. Yang ke-11 prosedur analisis data, dilanjut strategi untuk memvalidasi temuan. Dilanjut lagi struktur naratif, masalah etika yang diantisipasi, pentingnya belajar. Yang ke-16 temuan percontohan awal jika tersedia. Yang ke-17 perubahan advokasi atau partisipatif yang diharapkan. Dan yang terakhir lampiran pertanyaan wawancara, formulir observasi, jadwal, dan anggaran yang diusulkan. Dilanjut untuk format proposal kuantitatif. Yang pertama ada pengantar, yang kedua pernyataan masalah yang signifikan,
Yang ketiga, tujuan studi dan batasan. Yang keempat, perspektif teoritis. Yang kelima, pernyataan penelitian atau hipotesis review literatur. Dilanjut ke metode, dan dilanjut lagi jenis desain penelitian. Yang kedelapan, populasi, sampel, dan partisipan. Yang kesembilan, instrumen pengumpulan data, variabel, dan bahan. Yang ke-10, prosedur analisis data. Yang ke-11, masalah etika yang harus diantisipasi dalam penelitian ini. Yang ke-12, studi pendahuluan atau uji coba. Dan yang terakhir, lampiran, instrumen, jadwal, dan anggaran yang diusulkan. Dilanjut ke yang ketiga, format untuk proposal metode campuran. Yang pertama, yaitu pengantar, masalah penelitian, 3 penelitian sebelumnya tentang masalah tersebut, 4 kekurangan dalam penelitian sebelumnya atau 1 kekurangan terkait dengan kebutuhan untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif. Yang kelima, audiens yang akan mendapatkan keuntungan dari penelitian ini. Dilanjut lagi ke tujuan. Yang ketujuh, maksud atau tujuan studi proyek dan alasan studi metode campuran. Yang kedelapan, pertanyaan penelitian dan hipotesis atau pertanyaan atau hipotesis kuantitatif, pertanyaan kualitatif, pertanyaan metode campuran. Yang kesembilan, landasan filosofis untuk menggunakan penelitian metode campuran. Lanjut ke yang ke-10, tinjauan pustaka. Yang ke-11, metode. Dan yang ke-12, definisi penelitian metode campuran. Dilanjut lagi, jenis desain yang digunakan untuk dan definisinya. Yang kedua, ada tantangan dalam menggunakan desain ini dan bagaimana cara menanganinya. 3, contoh penggunaan tipe desain. Yang keempat, referensi dan penyertaan diagram visual. Yang kelima, pengumpulan dan analisis kuantitatif. Yang keenam, pengumpulan dan analisis kualitatif. Yang ketujuh, prosedur analisis data metode campuran. Pendekatan validasi dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dilanjut, sumber daya dan keterampilan peneliti. Yang ke-10, potensi masalah etika. Yang ke-11, garis waktu untuk menyelesaikan studi referensi dan lampiran dengan instrumen, protokol, atau visual. Selanjutnya ada untuk versi Saunders, yaitu untuk versi Saunders itu struktur laporan yang disarankan, yaitu ada abstrak. Abstrak itu adalah ringkasan singkat dari konten lengkap proyek yang dilaporkan. Jadi abstrak ini isinya itu adalah penelitian apa dan mengapa ini penting, bagaimana menyelesaikannya, apa yang Anda temukan, dan kemudian kesimpulan apa yang atas penelitian yang dilaporkan. Tentunya abstrak ini harus pendek, harus lengkap tentunya, dan harus objektif, tepat, dan mudah untuk dibaca. Kemudian untuk bab pengantar, itu harus memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca tentang masalah utama yang menjadi perhatian penelitian dan mengapa ini layak untuk dipelajari. Kemudian ada tinjauan pustaka, yaitu untuk mengatur studi dalam konteks yang lebih luas dan untuk menunjukkan kepada pembaca untuk melengkapi penelitian yang dilakukan. Jadi untuk menerangi dan memperkaya kesimpulan nanti. Kemudian ada bab metode penelitian yang digunakan. Kemudian ada hasil, yaitu bersih fakta yang ditemukan oleh penelitian. Kemudian ada bab pembahasan. Fokus utamanya yaitu interpretasi hasil yang disajikan dari bab sebelumnya, yaitu yang hasilnya. Jadi harus menyatakan hubungan temuan dengan tujuan dan hipotesis yang ada pada bab pengantar. Kemudian ada kesimpulan, tentunya ini bisa berisi komentar dari hasil penelitian yang Anda buat. Kemudian ada referensi, harus dipastikan bahwa telah mengutip di bagian referensi semua sumber yang telah rujuk di teks. Untuk itu, untuk menghindari adanya tuduhan plagiarisme, makanya ditulis pada bagian referensi. Kemudian ada lampiran, harus dijaga seminim mungkin lampiran itu berupa salinan atau dokumen-dokumen pendukung untuk laporan yang bisa berisi kuesioner atau wawancara atau observasi.
Kemudian untuk laporan manajemen, ini tuh seperti laporan rekomendasi dari hasil laporan Anda. Jadi adalah seperti berbentuk saran dari hasil laporan penelitian Anda. Itu biasanya diisi ada rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Menurut Uma sekarang, laporan penelitian terdiri dari yang pertama ada halaman judul. Judul laporan harus secara ringkas menunjukkan tentang apa studi tersebut. Yang kedua ada daftar isi. Daftar isi biasanya mencantumkan judul dan subjudul penting dalam laporan. Yang ketiga ada ringkasan atau sinopsis. Ringkasan atau sinopsis adalah uraian singkat dari studi penelitian yang memberikan gambaran secara umum. Yang keempat ada badan laporan. Pada bagian ini berisi rincian wawancara yang dilakukan, survei literatur, kerangka teori, dan hipotesis yang ada. Detail desain seperti metode pengampilan sampel, pengumpulan data, sifat dan jenis studi, jangka waktu, pengaturan lapangan, dan unit analisis juga dijelaskan pada bagian ini. Yang keempat ada bagian akhir dari laporan. Bagian akhir laporan akan berisi kesimpulan yang diambil dari temuan-temuan tersebut. Dalam beberapa kasus, tergantung pada ruang lingkup proyek, juga berisi daftar rekomendasi, analisis biaya, dan manfaat. Keterbatasan atau kendala apapun untuk studi juga ditulis pada bagian ini. Selanjutnya ada bagian ucapan terima kasih. Berisi ucapan terima kasih atas bantuan yang diterima dari orang lain. Selanjutnya ada bagian referensi. Berisi referensi yang dikutip dalam tinjauan pustaka dan di tempat lain yang digunakan dalam laporan. Yang terakhir ada lampiran. Lampiran adalah tempat untuk bagian organisasi atau menyimpan materi lain yang mendukung teks laporan. Menurut Creswell, pada tahun 2009 terdapat beberapa langkah untuk menulis laporan, yaitu diantaranya adalah 1. Tulislah lebih segar. 2. Hindari menulis secara berlebihan. Dan yang ketiga, tulislah dalam jumlah kecil dan teratur. Yang keempat, jadwalkan tugas penulisan. Yang kelima, simpan grafik harian. Buat grafik setidaknya dalam 3 hal. Yang pertama yaitu waktu yang dihabiskan untuk menulis. Yang kedua yaitu halaman yang setara selesai. Dan yang terakhir, presentasi tugas yang direncanakan selesai. Dan yang keenam, rencanakan melebihi tujuan harian. Jadi misalnya kalian merencanakan pada tanggal 18 dan pada tanggal 16 kalian sudah menyelesaikan apa yang telah kalian rencanakan. Dilanjut ke yang ketujuh, bagian tulisan Anda dengan teman yang suportif dan konstruktif sampai merasa siap untuk go public. Dan yang terakhir, cobalah untuk mengerjakan 2 atau 3 proyek penulisan secara bersamaan sehingga tidak menjadikan kelebihan beban dalam suatu proyek. Kemudian untuk versi Sounder sendiri, yaitu yang pertama adalah luangkan waktu untuk menulis. Tentunya menulis bukan aktivitas yang dapat dilakukan secara cepat, itu membutuhkan konsentrasi yang berkelanjutan. Jadi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkannya itu tergantung cara Anda mengatur, memanajemen waktunya. Tentunya untuk menyelesaikan laporan secara cepat, Anda butuh manajemen waktu yang secara tepat pula. Kemudian yang kedua, yaitu tulislah saat pikiran Anda masih segar. Kemudian yang ketiga, yaitu temukan tempat menulis biasa. Jadi maksudnya itu buatlah diri Anda senyaman mungkin. Jadi gabungkanlah kenyamanan psikologi dengan beberapa fitur praktis agar Anda bisa produktif ketika mulai menulis. Kemudian tetapkan tujuan dan pencapaian. Ini seperti puncak disiplin diri. Jadi buatlah target sesuai diri masing-masing untuk beberapa periode ke depan. Jadi buatlah target sendiri untuk periode-periode penulisan, untuk periode selanjutnya. Kemudian gunakanlah pengolahan kata. Kemudian buatlah rencana sebelum mulai menulis. Kemudian akhiri sesi menulis dengan poin tinggi. Jadi maksudnya itu terkadang kita kalau menyelesaikan suatu laporan atau tugas, terkadang kita
suka setengah-setengah mengerjakannya. Nah, diusahakan harus mencapai titik maksimal. Jadi, selesaikanlah apa yang sesuai Anda rencanakan sampai berada di titik maksimal, sampai Anda merasa puas. Kemudian ajak teman untuk membacakan karya Anda. Tentunya Anda juga pasti membutuhkan seperti masukan-masukan kecil ataupun revisi-revisi kecil. Nah, mungkin dengan ajakan dari teman itu bisa membantu Anda untuk membuat hasil laporannya menjadi lebih baik lagi. Pertimbangan pengaturan menulis konten laporan proposal. Ada 4 jenis, diantaranya adalah yang pertama yaitu pikiran payung, yaitu gagasan umum atau inti yang dicoba disebarkan. Yang kedua, pikiran besar dalam tulisan, yaitu ide atau gambaran spesifik yang termasuk dalam ranah pemikiran payung dan berfungsi untuk memperkuat, memperjelas, atau menguraikan pemikiran payung. Dan yang ketiga, pikiran kecil, yaitu ide atau gambaran yang fungsi utamanya adalah untuk memperkuat pikiran besar. Dan yang terakhir, pikiran perhatian atau minat, yaitu ide yang tujuannya adalah untuk membuat pembaca tetap pada jalurnya, mengatur ide, dan menjaga perhatian individu. Kemudian ada untuk dari versi Sounders, yaitu memilih judul. Judul yang baik adalah judul yang memiliki jumlah kata yang cukup sedikit, tapi memungkinkan isinya secara lebih akurat. Kemudian ceritakanlah kisah yang jelas. Kemudian ada membagi pekerjaan Anda. Jadi usahakanlah Anda tidak terlalu tergesa-gesa dalam membuat suatu konten. Cukuplah buatlah manajemen penulisan, rencana penulisan Anda yang lebih baik agar hasil laporan nantinya itu juga menjadi lebih baik. Kemudian melihat pratinjau dan meringkas bab. Jadi diusahakan setelah Anda menulis di beberapa bagian, Anda tinjau kembali hasil penulisannya itu. Jikalau sekiranya masih ada yang perlu direvisi, revisilah, kemudian ringkas. Kemudian tabel dan grafik, ini konten tambahan sih. Jadi untuk menambah fakta dan meyakinkan pembaca terkait dengan hasil penelitian laporan Anda, mungkin lebih tepat jika dimasukkan dalam bukti faktanya itu dalam bentuk tabel maupun grafik. Kemudian satu laporan ini tuh lebih kembali lagi kepada kebutuhan sendiri. Jadi jikalau memang laporan Anda dibuat untuk sendiri, ya buatlah satu. Kalau misalnya ternyata pembimbing Anda membutuhkannya atau ada pihak lain yang membutuhkan, buatlah lebih dari satu laporan. Kemudian ada laporan konsultasi. Kalau laporan konsultasi itu berisi tentang hasil konsultasi Anda dari berbagai pihak, baik itu teman, baik itu atau pembimbing. Tulislah hasil revisi-revisi atau saran atau masukan untuk Anda sampai rinci dan detail. Kemudian untuk mengembangkan gaya penulisan yang sesuai dari versi Sounders, yaitu tentunya kejelasan dan kesederhanaan. Tulis kalimat sederhana, tulis kalimat yang sederhana, kemudian hindari jargon kalimat yang khusus, kemudian waspadalah dalam menggunakan banyak kutipan dari literatur. Tentunya memang tidak dilarang, tapi alangkah lebih baiknya jika menulis kata ahli, tapi menurut versi kita. Kemudian periksa ejaan dan tata bahasa Anda, hindari kesalahan tata bahasa yang umum. Kemudian person, tegang, dan gender ini lebih seperti gaya menulis Anda. Gaya menulis Anda itu gaya menulis pribadi khas Anda itu seperti apa. Kemudian untuk menjaga anonimitas ini seperti menjaga privasi ya, privasi yang balik lagi ke nomor 4 itu dari literatur dari para ahli yang Anda cantumkan. Cukuplah menulis secukupnya aja, jangan
jangan lebih detail. Kemudian, nah ini perlunya revisi terus-menerus. Nah ini wajib lah ya, jadi jangan capek untuk harus rajin revisi-revisi. Lanjut ke isu etis yang harus diantisipasi. Masalah-masalah ini berlaku untuk penelitian kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran. Dan untuk semua tahapan penelitian. Masalah-masalah ini muncul terutama dalam menentukan masalah penelitian. Mengidentifikasi pertanyaan tujuan diantaranya adalah yang pertama, masalah etis dalam masalah penelitian. Yang kedua, masalah etis dalam tujuan dan pertanyaan. Dan yang ketiga, masalah etis dalam pengumpulan data. Yang keempat, masalah etis dalam menganalisis dan interpretasi data. Dan yang terakhir adalah masalah etis dalam menulis dan menyebarluaskan penelitian. Kemudian untuk karakteristik kriteria penulisan laporan oleh Saunders, itu dia mengutip dari Easterby Smith. Dia juga mengutip taksonomi terkenal Bloom. Dari tujuan pendidikan untuk menggambarkan tingkat yang harus dipenuhi oleh laporan proyek. Di bagian bawah, yaitu harus menunjukkan pengetahuan dan pemahaman tentang topik yang dibahas. Kemudian level menengah, harus ada bukti, penerapan, dan analisis. Kemudian level yang tinggi ada perpaduan dan evaluasi. Jadi kalau untuk karakteristik versi Saunders sendiri, ini lebih kepada sebagaimana tingkat pencapaian Anda. Kalau misalnya Anda mencapai tingkat pemahaman hanya paham pada laporan tersebut, berarti Anda berada di tingkat bawah. Kemudian untuk level, kalau misalnya Anda di pahamannya sudah mencapai penerapan dan analisis, itu berarti Anda di level menengah. Kemudian ketika Anda sudah paham dan butuh perpaduan dan evaluasi dari laporan proyek Anda, itu Anda sudah mencapai level tinggi pada karakteristik kriteria penulisan laporan tersebut. Menurut Uma Sekaran, karakteristik penulisan laporan yang baik adalah kejelasan, keringkasan, koherensi, penekanan yang tepat pada aspek-aspek penting, pengaturan paragraf yang bermakna, transisi yang mulus dari satu topik ke topik berikutnya, tidak adanya kesalahan tata bahasa dan ejaan merupakan ciri laporan yang ditulis dengan baik. Asumsi apapun yang dibuat oleh peneliti harus dinyatakan dengan jelas dalam laporan dan disediakannya fakta bukan opini. Judul dan subpoin yang tepat dapat membantu mengatur laporan secara logis dan memungkinkan pembaca untuk mengikuti transisi dengan mudah. Selanjutnya akan dibahas mengenai presentasi lisan dari Uma Sekaran. Menurut Uma Sekaran, terdapat tantangan untuk menyajikan aspek-aspek penting dari studi, namun dapat menarik minat audiens. Faktor-faktor yang tidak relevan dalam laporan tertulis seperti pakaian, tingkah laku, gerak tubuh, modulasi suara, dan sejenisnya menjadi semakin penting dalam presentasi lisan. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan presentasi lisan. Yang pertama adalah menentukan konten presentasi lisan. Masalah yang diselidiki, hasil yang ditemukan, kesimpulan, rekomendasi yang dibuat, dan cara penerapannya perlu ditekankan selama presentasi. Namun, konten bergantung pada jenis audiens. Yang kedua ada alat peraga presentasi lisan. Grafik, bagan, tabel membantu menyampaikan poin-poin yang dibuat agar lebih cepat dan lebih efektif untuk disampaikan. Bantuan visual ini dapat efektif menarik perhatian penonton. Yang keempat ada presenter. Presentasi yang efektif dilihat dari bagaimana presenter menyampaikan presentasinya. Pembicara harus membangun kontak mata dengan audiens, berbicara dengan suara yang mudah dimengerti, dan disiplin dalam waktu yang diberikan. Kesan yang diciptakan pada penonton melalui pakaian, postur tubuh, sikap, dan kepercayaan diri seorang merupakan aspek yang penting dalam presentasi lisan. Yang terakhir ada menangani pertanyaan. Dalam menangani pertanyaan, penting untuk tidak bersikap defensif ketika pertanyaan yang diajukan tampaknya menemukan kesalahan pada beberapa aspek penelitian. Selain itu juga harus bersifat terbuka terhadap saran yang disampaikan oleh penonton. Jika sebuah pertanyaan atau saran dari seorang anggota di antara penonton ternyata tidak benar, sebaiknya ditangani dengan cara yang baik dan tidak menghakimi.
Kemudian ada untuk dari versi Sounders, tahap pertama itu adalah penyusunan perencanaan dan persiapan. Jadi kembali lagi kepada untuk tujuan dari presentasi ini yaitu untuk menyampaikan hasil laporan Anda dan usahakan agar audiens paham dengan apa konteks yang Anda sampaikan dan apa yang Anda teliti. Kemudian gunakan alat bantu visual. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat presentasi. Jadi pastikan kembali lagi pada poin yang pertama, yaitu inti dari presentasi dan penyampaian ini adalah ingin menyampaikan hasil konteks laporan yang Anda buat dan usahakan audiens pembaca itu paham apa konteks laporan yang Anda buat dan usahakan mengalir secara logis, lancar, dan tentunya harus dipahami secara detail. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak terdapat kesalahan. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.